tidak ada yang menimpa hidup kita selama 2025 yang lalu, melainkan itu semua atas izin Allah. Tidak ada kemudaratan yang menimpa diri kita selama kita menjalani di tahun 2025 ini, semua itu atas izin Allah, dan tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu, kecuali Dia, Allah. Surat Yunus ayat 107. Semoga di tahun 2025 kemarin yang sudah kita jalani, apapun masalah kita, apapun musibah yang kita alami, apapun yang Allah izinkan terjadi pada diri kita, semoga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang lebih penting dalam menjalani hidup kita di dunia ini, Ibu, kecuali kita lebih dekat dengan Allah dengan apapun yang kita alami, musibah, ujian, ataupun rezeki apapun, itu semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, Sang Pencipta kita, Sang Pemilik hidup kita, yang menggenggam semua masalah-masalah yang kita alami selama 2025 kemarin. Masalah sebetulnya bukan tentang berat atau kecilnya, tetapi ditolong sama Allah atau tidak. Seberat apapun masalah yang kita alami, kalau Allah tolong, itu akan mudah, Ibu, akan diurai sama Allah. Tapi sebaliknya, sekecil apapun masalah yang kita alami selama 2025 kemarin, itu akan terasa berat kalau Allah tidak tolong. Makanya kita sama-sama berharap, mohon kepada Allah di tahun depan kita lebih cinta kepada Allah dibandingkan cinta kita kepada yang lain. Dan ini tidak mudah, Ibu. Untuk menjalani ini tidak mudah. Allah ngasih rambu-rambunya di surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah Nabi Muhammad, jadi Rasulullah suruh sama Allah mengatakan kepada umatnya, kepada kita, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah. Ya. Jadi Allah ngasih rambu-rambu, ada 8 yang akan menjadikan kita itu batu sandungan ketika kita lebih mencintai Allah. Dan 8-8-nya ini orang-orang dekat semua nih. Allah kasih tahu di situ. Bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada berjihad di jalannya, tunggulah, kata Allah. Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum-kaum yang fasik. Jadi ini kita alami semua, termasuk saya. Ketika kita lebih mencintai anak, lupa sama Allah. Kita lebih mencintai istri, lupa sama Allah. Karena Allah pencipta kita, tahu ya isi-isi hati kita tuh seperti apa. Makanya Allah ngasih rambu-rambunya. Ketika 8 ini lebih kamu sukai daripada
Allah dan Rasulnya, tunggu kata Allah. Hanya kita harus sering sadar diri, apa ya, kok ada kesulitan, ada masalah di tahun-tahun 2025 ini. Salah satunya ini gitu. Dari 8 ini, surat At-Taubah ayat 24, surat ke-9 ayat 24. Dan ini yang terjadi ketika kita sama bapak, sama anak, sama saudara, sama pasangan, keluarga, kita dibenturkan dengan harta kekayaan yang kamu usahakan, lebih mencintai harta. Ketika kita sudah nggak suka dengan harta, nggak menyukai harta, perniagaan yang kamu khawatirkan, orang-orang yang jualan takut rugi, udah ada suara azan, terus takut ada tanggungnya, ada pelanggan. Yang seperti ini terjadi, makanya Allah ngasih warning di surat At-Taubah ayat 24 ini. Kita sama-sama berdoa, ini di akhir tahun dan ini juga bulan mulia. Ada 4 bulan yang menurut Allah ini menjadi bulan mulia. Surat At-Taubah ayat 36. Turun ke bawah. Ayat 36, surat At-Taubah masih di surat ke-9 ayat 36. Saya bacakan ini dulu ya. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12, sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz. Pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antara ada 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik semua sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ada 4 bulan dari 12. Bulan apa aja? Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi bulan apa sekarang? Rajab. Zulkaidah itu Allah tetapkan sebagai bulan mulia karena ada para jemaah haji yang mau berangkat menunaikan haji. Zulhijjah pas menunaikan ibadah haji. Muharram jemaah haji pas kembali. Tapi dengan Rajab, dengan bulan Rajab itu ada apa? Salah satunya adalah perintah sholat adanya di bulan Rajab. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Makanya di bulan Rajab ini, Ibu, kita berbuat baik dikalikan 2. Kita berbuat tidak baik, berbuat kejahatan, itu juga dikalikan 2. Hati-hati. Hati-hati dengan apa-apa yang kita lakukan di bulan ini, bulan Rajab ini. Ketika kita melakukan kebaikan dikalikan 2, tapi ketika kita melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang Allah larang, itu juga dikalikan 2. Nah, langkah ibu-ibu ke sini itu Allah tahu nggak? Allah melihat nggak kita di pertemuan kali? Melihat ya, melihat ya. Dan itu dicatat sama Allah. Saya pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya, nanti kita akan membaca kitab kita sendiri. Saya dulu pernah di akhir tahun taklim nih di rumahnya Bu Siti nih. Ada, nanti kita yang baca. Alastu birabbikum. Kita membaca sendiri seperti itu ya. Lalu bagaimana caranya? Kita lari ke ayat 51, masih di surat At-Taubah. Ayat 51. Surat At-Taubah ini surat tentang peperangan. Perangan batin, perangan sungguhnya. Katakanlah, wahai Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertakwa. Qul la yusibana, qul la yusiba illa ma kataballahu lana, huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun.
Jadi musibah-musibah yang kita alami di tahun sebelumnya itu sudah ketetapan Allah, sudah yang terbaik, dan itu yang bisa menghilangkannya illahu, hanya Allah. Makanya kita semua sama-sama berdoa mudah-mudahan di tahun 2026 yang akan datang kita diberikan kemudahan dalam menjalankan hidup. Tentunya rambu-rambunya sudah Allah kasih tahu tadi di surat At-Taubah 24. Jadi kalau ibu-ibu lagi mager nih karena suami, karena pasangan gitu ya, karena anak, padahal kita mau menjalankan perintah Allah, ingat ayat itu. Karena bukan tidak mungkin, pasti akan terjadi seperti itu ya. Apa-apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran itu bukan untuk zaman itu, tapi sampai nanti kita kiamat. Makanya Al-Quran itu kan bukan hanya bacaan berpahala, tapi petunjuk hidup ya. Mungkin pendahulu dari saya itu, kita masuk ke materi tentang kebahagiaan. Hamburger, iya. Makanan, tentang makanan. Iya. Sudah. Udah dah. Jadi ini hanya analogi aja, Ibu. Cara pandang kita tentang kebahagiaan itu seperti apa? Dan ini ada semua pada diri kita. Yang pertama, junk food burger. Yang kedua, ini sisi yang lain, segmen yang lain, vegetarian burger. Yang ketiga, Wars burger. Dan yang terakhir, ideal burger. Ibu-ibu pilih yang mana nih di antara 4 burger ini? Ada junk food burger, ada vegetarian burger, ada Wars burger, ada ideal burger. Udah langsung soleha nih, ideal nih. Yang keempat, udah langsung soleha. Saya terangkan satu-satu. Junk food burger ini kelompok hedonis. Junk food burger enak tapi tidak sehat. Vegetarian burger sehat sih tapi nggak enak. Wars burger ini yang paling rendah, udah nggak enak, nggak sehat lagi. Tapi ada ibu-ibu yang hidup di sini ada. Ini hanya analogi saja. Dan yang terakhir, ideal burger, udah enak, sehat. Kita bahas satu-satu. Yang junk food burger itu masuk dalam kelompok hedonis. Orang yang masuk ke dalam kelompok ini adalah hidup hanya mementingkan masa kini. Masa depan mah gimana nanti, yang penting gua hari ini bisa makan, besok. Ini yang junk food burger. Ada yang seperti ini, tapi tadi tetap milihnya yang warpat ya. Tapi ini kenyataannya seperti ini. Yang kedua, kelompok yang kedua, red race. Kelompok yang kedua itu orang yang hidup hanya mementingkan masa depan, tidak peduli dengan masa kini. Gue nggak apa-apa lah, capek-capek sekarang, yang penting tua nanti gue bahagia. Ada yang seperti itu. Itu masuk ke vegetarian burger. Nah yang ketiga, nihilism. Ini kelompok nihilism, kelompok yang memang hidup segan, mati tak mau, sulit move on, terjebak dengan masa lalu, putus asa dengan kehidupan. Ada nggak yang seperti ini? Ada. Wars burger. Ada yang seperti ini. Cuma kan karena tadi ilustrasinya makanan pasti yang ideal. Dan kita semua menginginkan masuk pada kelompok happiness, kelompok yang 4, ideal burger.
hidup untuk masa depan dengan tetap berbahagia dan menikmati proses di masa kini. Ya, sepakat ya. Kita akan bahas tentang yang happiness, kebahagiaan. Nah, untuk mencapai kebahagiaan ada 3 tangganya. Yang pertama, bahagia secara material. Yang kedua, bahagia secara sosial, relationship. Dan pada puncaknya nanti kita akan bahagia secara spiritual. Materi, relationship, sosial, dan pada puncaknya spiritual. Kita bahas satu-satu. Kita bahas kebahagiaan yang berdasarkan tangga paling bawah, materialistis, material happiness. Saya mau tanya, bisakah uang membeli kebahagiaan? Bisa. Sudah tahu caranya? Belum. Saya kasih tahu caranya. Bagaimana caranya kita bisa bahagia dengan uang, happy money? Yang pertama, gunakan uang sebagai pembelian pengalaman, buy experience. Jadi kita belanja boleh, tapi apakah itu belanjanya memang butuh atau hanya sekedar karena diskon? Nah, menurut ilmu ini, menurut ilmu Elizabeth dan ini, kalau kita ingin bahagia yang longer, yang panjang, bukan yang pendek, maka kita harus gunakan uang untuk membeli pengalaman, buy experience. Contohnya apa? Kita punya uang nih, kita nabung buat umroh. Itu buat beli pengalaman ya, kalau beli makanan kan jaraknya pendek ya. Atau beli barang buat jaraknya pendek. Ibu pernah nggak ngerasain beli sesuatu tapi ketika sudah jalan 1 bulan 2 bulan cuek sama barang itu? Pernah nggak? Tapi kalau umroh by experience, ibu ketika di Masjid Kuba itu merasakan, ya Allah, ini Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, pertama kali Rasulullah ngebangun ini Masjid Kuba. Oh, ini Masjid Kuba ini. Terasa masuk. Dan itu pengalamannya panjang. Bisa diceritakan ke anak, ke cucu. Ketika di Madinah, di Masjid Nabawi, oh ini. Madinah itu luasnya tidak seluas Jakarta, lebih luas Jakarta. Tapi Madinah sempat menjadi ibu kota terbesar di dunia, menguasai 1/3 dunia. Dengan ibu kodanya Madinah. Jadi Madinah itu dulu namanya Yastrib. Madinah sekarang namanya ya Madinah setelah Rasulullah menginstal Al-Quran di situ. Ketika kita umroh itu akan terngiang-ngiang, ya Allah, perjalanan Rasulullah untuk sampai ke kita mengajarkan agama Allah, agama Islam ini sampai sebegitunya. Lalu kita kalau mau ambil mikot di Bir Ali menuju ke Mekah, itu perjalanan 500 km. Itu kalau kita udah umroh ke sana tuh akan kebayang. Atau ibu-ibu beli pengalaman, misalnya mau jalan ke suatu tempat yang memang itu bersejarah, yang nantinya itu bisa diimplementasikan ke anak cucu. Kalau saya lebih menguatkan untuk ke negeri-negeri yang memang nilai Islaminya tuh tinggi. Ketika Rasulullah kecil, itu kan disusuinya oleh Halimah Sa'diyah. Itu ada di kota Taif. Kota Taif itu jaraknya dari Mekah 100 km. Kalau kita ke sana, kita bisa membayangkan, ya, Rasulullah perjalanan menggunakan onta 100 km hanya ingin mencari ibu susunya. Kalau sekarang, kalau ibu-ibu sekarang kalau susunya nggak keluar kan belinya formula. Padahal Islam tidak mengajarkan seperti itu. Boleh ke ibu susu, nyari ibu susu, karena Rasulullah juga seperti itu. Yang lebih fresh. Taif itu kota yang hijau, tidak gersang. Makanya Rasulullah
dipilihkan sama Allah untuk berangkat ke Taif, disusui oleh Halimah Sa'diyah. Jadi Halimah Sa'diyah ini ingin ke Mekah untuk membawa anak untuk disusui, karena memang mata pencarian orang-orang di sana itu seperti itu. Sampai akhirnya nggak ada yang bisa dia bawa karena Rasulullah kan kondisinya waktu itu yatim, anak yatim, nggak punya uang, nggak punya materi. Tapi daripada pulang nggak bawa anak untuk disusui, dibawalah Rasulullah. Tapi ajaibnya itu langsung ada keberkahan di situ. Jadi kita kalau beli uang dengan pengalaman itu seperti itu. Kambingnya tiba-tiba beranak terus, ontaknya semua keberkahan. Jadi kalau kita punya uang, gunakan untuk beli pengalaman, bukan hanya untuk belanja-belanja gitu. Yang nantinya ujung-ujungnya kita nanti dihisap juga. Beli baju banyak, beli ini banyak, gitu dihisap. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakan uang untuk invest in other. Maksudnya apa? Untuk sedekah, invest kita di akhirat. Nah sekarang nih ada Sumatera di timpa musibah, kita donasi ke sana. Atau Jumat berkah, gitu ya. Atau kita membantu tetangga, membantu saudara, itu invest in other. Kita invest kebaikan yang itu akan dicatat di dalam hati yang kita tolong itu. Bukan hanya dicatat di buku malaikat, tapi di hati yang kita tolong. Kan panjang gitu ya. Dia akan ingat, oh iya dulu saya pernah dibantu seperti ini. Invest in other. Kita masuk ke yang kedua nih. Kedua tentang relationship, happiness. Jadi kita bisa bahagia dengan kondisi relasi kita, relationship kita. Yang pertama, make time. Make time itu gunakan kebahagiaan yang kita punya itu bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Make time. Jangan sampai ada bahasa sibuk. Suami misalnya minta ditemani makan atau minta ditemani jalan, jangan bilang sibuk. Karena salah satu penyesalan kita nanti di akhirat, selain kita nyesal kurang sedekah, kurang iman, kurang beramal soleh, itu salah satunya itu tidak ada waktu bersama dengan keluarga. Ini ada kisah nyata. Saya pernah sampaikan di sini, orang yang memang pengusaha tambang. Dia di suatu saat itu kena vonis jantung. Dan ada penggambaran yang memang karena ulah bapak itu selama dia dirawat tidak ada keluarga yang nengok, istrinya, anaknya. Terus ditanya sama dokternya, kenapa kok hanya dengan asistennya, dengan pembantunya? Iya, ini salah saya. Saya waktu muda tidak memprioritaskan keluarga. Ketika anak saya mau pengambilan rapot, saya meeting dengan klien. Ketika suami saya ngajak saya jalan, temenin, saya sibuk. Ketika istri saya ngajak ditemenin, saya sibuk. Dan sekarang dibalas. Jadi jangan ada kata sibuk. Itu hanya tentang prioritas. Kalau kita memprioritaskan apapun itu tidak ada kata sibuk. Sibuk itu hanya yang kita bikin-bikin lah, seperti itu. Karena kalau memang kita sibuk, ibu-ibu kalau mau ke toilet sibuk nih, oh saya tahan dulu, kan nggak mungkin seperti itu. Kalau udah mules, pengen BAB, pengen buang air kecil, kan nggak ada kata sibuk ya. Berarti kan bukan masalah sibuk atau nggak sibuk, tapi prioritas atau tidak. Makanya kita kalau ingin bahagianya panjang, make time,
kita luangkan waktu bersama keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan saudara. Lalu yang kedua, ini kita masuk ke quote dulu ya. Ada quote tentang waktu. The greatest gift you can give someone is your time. Hadiah terindah yang kita berikan kepada seorang adalah waktu. Kenapa? Because when you dedicate your time, you are offering a part of your life that you will never get back. Ketika kita memberikan waktu kepada seorang, itu kita sudah memberikan sesuatu yang nggak akan bisa kembali. Ini diajarkan di Al-Quran nggak? Diajarkan. Rasulullah sendiri mengatakan bahwa Iqtanil khomsan qobla khomsin. Lakukan yang 5 sebelum datang yang 5. Ini tentang waktu. Ibu-ibu datang ke sini pakai waktu enggak? Yang enggak datang pakai waktu enggak? Pakai waktu juga. Yang di rumah pakai waktu. Ibu dengerin materi pakai waktu. Yang nonton TV di rumah pakai waktu. Yang berangkat ke sini pakai waktu. Makanya Rasulullah kan dalam hadisnya kan Iqtanil khomsan qobla khomsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang masih muda di sini manfaatkan. Sebanyak-banyaknya cari ilmu agama. Kenapa? Karena ketika kita menginginkan dunia, carilah dengan ilmu. Ketika kita menginginkan akhirat, carilah dengan ilmu. Ketika kita menginginkan dua-duanya, dunia dan akhirat, carilah dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Jadi dengan ilmu. Ibu lagi nyari ilmu, sama saya juga sedang ngecas jiwa. Jadi bukan hanya raga saja yang dicas, jogging, lari, bukan, jiwa juga perlu dicas, bukan hanya handphone saja. Yang kedua, manfaatkan masa kayamu sebelum miskin. Mumpung lagi dikasih rezeki ini, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak berbagi, sebelum nanti jatuh miskin. Manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Manfaatkan masa kayamu sebelum masa miskinmu. Manfaatkan masa luangmu sebelum sempitmu. Mumpung dikasih luang, dikasih sehat, ayo berangkat. Bukan hanya di sini, di majlis taklim, di mana, berangkat. Mumpung dikasih luang. Kalau udah dikasih sakit, nggak bisa kemana-mana. Manfaatkan masa luangmu sebelum masa sempitmu. Manfaatkan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Kalau udah sakit, aduh, repot, ripuh ya. Dan yang terakhir, manfaatkan masa hidupmu sebelum. Makanya kita itu diberikan modal yang sama oleh Allah. Dalam 1 kali 24 jam, satu hari itu 1 kali 24 jam. Apakah anak kecil karena masih Hanan nih, masih kecil nih, lo dikasih sehari 6 jam aja lah, apakah begitu? Enggak, 24 jam. Mau anak kecil, mau kita yang sudah dewasa, udah tua, mau yang udah usia lanjut, tetap waktunya satu hari ada 24 jam. Manfaatkan waktunya. Jadi kita itu sama Allah dikasih modal yang sama tentang waktu ini, 24 jam. Tinggal kita bisa nggak ngolahnya. Karena ketika kita sudah berbaik, berbuat baik, itu semuanya ada hubungannya dengan waktu. Dan itu tidak akan bisa kembali. Yang kedua, act of kindness, love man. Jadi banyak-banyaklah kita berbuat kebaikan itu untuk dikenang. Cinta itu terjadi karena adanya kenangan indah. Cinta itu terjadi karena
adanya kenangan ini. Salah-salah kita mencintai akan terjadi apa Bu? Kita salah nih mencintai ini, akan terjadi yang tidak kita inginkan. Tapi ketika kita mencintai yang benar, maka kita akan bahagia. Ini rumusnya seperti ini. Jadi gunakan waktu untuk mencintai keluarga, anak, saudara. Bahkan John Gottman, saya pernah sampaikan materi ini. John Gottman menyampaikan, ini pakar matematika cinta, John Gottman ini. Ketika kita berbuat salah terhadap pasangan, terhadap anak, terhadap tetangga, terhadap rekan kerja atau siapapun, gunakan formula 1:5. Apa maksudnya formula 1:5? Satu kali berbuat kesalahan harus dibalas dengan 5 kebaikan. Karena otak manusia itu ketika kita berbuat salah itu nempelnya kayak power glue, lengket banget. Yang dilihat kejelekannya terus. Benar nggak? Ada orang berbuat jelek sekali nih, dilihat itu akan bisa 0-0 draw kalau orang itu berbuat baik 5 kali. Di sini ada yang sering ngomel-ngomel ke anak, marah-marah ke anak? Enggak ada ya, soleh semua ya. Itu terekam sama anak ibu-ibu. Itu ibu-ibu baru bisa 0-0 draw ketika ibu-ibu berbuat baik sama anak 5 kali. Dipeluk, disanjung, minta maaf, diajak jalan, makan kemana, baru draw. Karena ketika kita berbuat tidak baik, berbuat jahat itu seperti power glue. Tapi ketika kita berbuat baik itu seperti teflon, gampang lepasnya. Kita berbuat baik nih, Bu Iqbal berbuat baik nih sampai 5 kali nih, biasa itu. Tapi ketika Bu Iqbal berbuat tidak baik, wah, kemarin nih begini, itu rumus otak manusia seperti itu. Makanya ini disampaikan oleh John Gottman seperti itu. Rumusnya 1:5. Ingat-ingat, ibu-ibu berbuat tidak baik sama suami, langsung balas kebaikan dengan kebaikan 5 minimal. Itu baru draw. Kalau 6, 7, 8 udah minus, apa plus. Itu rumusnya seperti itu. Menurut dari pakar matematika cinta John Gottman. Nah, kita tarik ke puncak spiritual happiness. Ini yang kita idam-idamkan, spiritual happiness. Gimana caranya untuk bisa mencapai spiritual happiness? Yang pertama, lagi-lagi dengan cinta. Jadi jangan salah menaruh cinta kita kepada orang yang memang bukan untuk dicintai. Salah-salah nanti kita jadi musibah buat kita. Cintailah pada tempatnya. Yang kedua, doa. Ad-doa'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Dan yang ketiga, kebajikan, virtus. Banyak-banyaklah berbuat kebajikan. Ketika kita banyak berbuat kebajikan, maka di situ nilai plusnya itu ada. Kita itu akan selalu dikenal karena kebaikan akan dicatat di hati orang-orang yang kita buat baik seperti itu. Nah, kita masuk ke materi utama nih. Kita menjelajahi dunia, belajar ilmu bahagia. Jadi ini jam berapa sekarang? Sampai setengah 6 ya. Sampai setengah 6 jam 17:11 ya. Pertama kita akan menjelajah dunia, belajar ilmu bahagia dari Jepang. Kenapa sih kau belajar dari negara-negara yang non-muslim? Belajar dari manapun juga boleh. Sebatas itu kita kondisikan dengan Al-Quran, dengan kita yang memang ilmu agamanya sudah sesuai dengan ilmu bahagia tersebut. Jadi setelah saya pelajari ilmu kebahagiaan dari Jepang, dari Prancis,
dari Yunani, ternyata itu ada di Al-Quran. Ada 1400 tahun yang lalu. Hanya kita kurang peduli dengan Al-Quran. Kita mulai belajar dari Jepang. Kenapa sih kita harus belajar? Perjalanan menemukan harta karun hikmah. Al-hikmatu dolatul mukmin. Ana wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah adalah barang hilang milik orang-orang yang beriman. Dimanapun ia menemukannya, maka ia paling berhak atasnya. Jadi orang yang diberikan hikmah itu orang-orang yang memang diberikan kelebihan sama Allah. Al-hikmatu dolatul mukmin. Ana wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Kita masuk ke ilmu kebahagiaan dari Jepang ya Ibu ya. Orang Jepang, di sini ada yang pernah kerja di perusahaan Jepang? Ada? Email ya. Apa yang Bu Email bisa tangkap ketika kita bicara tentang Jepang? Disiplin. Apalagi? Tegas. Makanan enak ya, biasa makan-makan ya. Jadi etos kerja orang Jepang itu di luar ekspektasi orang-orang Indonesia. Karena orang Jepang itu sebenarnya orang-orang Jepang itu tidak berisik dengan mimpi. Jadi orang-orang Jepang itu dari kecil nggak berisik dengan mimpi. Beda dengan kita, dari kecil udah tanya cita-citanya apa nak? Cita-citanya apa? Orang Jepang itu nggak seperti itu. Tidak berisik dengan mimpi. Tapi dia bisa mengimplementasikan apa yang dia kehendaki, seperti etos kerja, disiplin, dan apapun itu yang memang positif. Itu karena ada 3 pilar ini. 3 pilar ini yang membuat orang-orang Jepang itu etos kerjanya bagus, disiplinnya bagus, dan canggih lah pokoknya. Sampai-sampai kita ini kan secara tidak sadar dijajah sama Jepang. Motor kita dari, mobil kita dari, kartun kita dari, semua dari Jepang. Karena ada 3 pilar ini. Yang pertama, ikigai. Apa tuh ikigai? Alasan untuk bangun pagi. Ini islami banget kan nih? Alasan untuk bangun pagi. Kita disuruh bangun pagi apa enggak? Untuk salat subuh, untuk tahajud. Dan ini diterapkan dalam kehidupan orang Jepang. Ikigai, nanti saya bahas satu-satu. Alasan untuk bangun pagi. Yang kedua, wabi sabi, keindahan dalam ketidaksempurnaan. Ini Islami juga enggak? Islami juga. Jadi orang Jepang itu tidak pernah menyesali apa-apa yang sudah pernah terjadi. Bahkan ketika ada sesuatu yang terjadi itu, dia akan merajutnya menjadi sesuatu yang membuat dia bahagia. Jepang dibom atom sama Amerika tahun berapa? 1945. Kita merdeka 19. Kita udah umur berapa nih? Jepang masih dibom, tapi kecanggihannya nggak ada apa-apanya Indonesia sama Jepang, karena nggak ada prinsip ini. Yang ketiga, harahachibu. Makan 80% ala Okinawa. Ini Islami banget kan ya? Makan ketika lapar, berhenti ketika sebelum kenyang. Jadi dalam tubuh kita itu ada nafas 30% untuk makanan, 30% untuk air, 30% untuk nafas. Dan ini diterapkan. Makanya orang-orang Jepang yang hidup di daerah Blue Zone, di daerah Okinawa, ini hidupnya lebih sehat. Di luar dari takdir ya ibu-ibu ya, kita bicara ilmu, di luar dari takdir, kita kan harus ikhtiar. Ngapain sih olahraga, ntar juga lo kalau udah waktunya meninggal, ya meninggal. Ya bukan seperti itu, ikhtiarnya seperti apa. Sama aja orang ngerokok nih, saya ngerokok nggak apa-apa, itu yang nggak ngerokok meninggal duluannya, bukan seperti itu. Nanti akan dihisab. Nah, orang-orang Jepang itu memegang penting 3 pilar ini. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, ikigai. Ikigai ini adalah konsep orang Jepang kenapa harus bangun pagi.
Dan ikigai bisa tercipta dengan 4 dimensi. Yang pertama, apa yang kamu cintai, what you love, apa yang kamu cintai. Yang kedua, apa yang kamu kuasai, what you are good at. Yang ketiga, apa yang bisa dibutuhkan oleh dunia, what the world need. Dan yang terakhir, yang keempat, dari ketiga itu apa yang bisa kita dapat, apa yang didapat, what you can be paid for. Jadi orang-orang Jepang itu kenapa dia sukses? Karena dia bekerja sesuai dengan passionnya, dengan apa yang dia cintainya. Lalu dia bekerja sesuai dengan apa yang dia kuasai, profesionalismenya. Beda dengan orang kita, kuliahnya jurusan apa, kerjanya jurusan apa. Jepang itu nggak seperti itu. Makanya negara paling maju di Asia Jepang. Yang ketiga, apa yang dibutuhkan oleh dunia, misinya itu apa. Kalau orang kita kan udah tenar di main bola nih, baru sedikit main bola naik daun, main iklan, akhirnya redup. Orang Jepang nggak seperti itu, karena dia punya prinsip ikigai ini. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, dia itu selalu bilang, ini dicintai gak ya sama saya? Kok saya bisa bergelut di bidang ini? What you love, passionnya saya di sini nggak sih gitu. Yang kedua, skill saya di sini nggak ya? What you are good at. Jadi saya menguasai di bidang ini nggak, profesional nggak gitu. Terus apa yang dibutuhkan oleh dunia, visinya apa. Dengan semua yang dia lakukan itu, maka dia akan mendapatkan cuan yang longer, yang kebahagiaan yang panjang. Makanya orang-orang Jepang kan prinsipnya itu, dia akan melakukan sesuatu dengan yang dia kuasai, yang dia cintai, yang bisa ada efek buat keluarga, buat tetangga, buat lingkungan. Ibu Ima sekarang kan cinta PKK ya, masuk ke situ. Cinta tentang lingkungan, masuk ke situ. Cinta ada skillnya di situ. Ketika sesuai skillnya, efeknya ke lingkungan cukup besar. Ujungnya nanti cuan datang. Bukan hanya uang ya, rezeki itu bukan hanya uang. Jadi banyak kebaikan-kebaikan seperti itu. Jadi orang Jepang itu tidak berisik tentang mimpi, tapi dia setiap melakukan apapun itu selalu berdasarkan ikigainya. Ini orang-orang yang ada anak yang kerja di Jepang sekarang pasti tahu ini dan akan diterapkan di sana. Nah, ini juga selaras dengan kita dalam memaknai ibadah. Ibadah adalah istilah yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi, berupa perkataan dan perbuatan batin maupun lahir. Ikigainya sesuai dengan kalimat ini. Yang kedua, kita masuk sebelum masuk ke wabi-sabi, kita refleksi diri dulu. Ikigai ini adalah bagian dari refleksi diri. Apa yang membuat Anda merasa hidup? Yang kedua, apa peran yang membuat Anda bertumbuh? Yang ketiga, apakah Anda hidup sebatas rutinitas atau untuk sebuah misi? Ini ikigai dari orang-orang Jepang. Kita masuk ke yang kedua, wabi-sabi, seni menerima ketidaksempurnaan. Jadi orang-orang Jepang itu ketika dia dibenturkan dengan masalah, dengan musibah, dia tidak pernah ngeluh. Dia ambil hikmahnya. Ini di sini kan gambarnya gambar mangkok pecah. Ketika mangkoknya pecah, dia itu tidak menyalahkan keadaan, malah dia langsung merajutnya, dilem, istilahnya seperti itu. Itu wabi-sabi. Ini sesuai dengan Islam enggak? Kita diajarkan seperti itu enggak? Ketika kita ada musibah, ujian apapun itu, kita ngeluh terus, akan selesai nggak masalah itu? Tidak, karena hidup ini tidak ada yang sempurna. Nah, ini diterapkan dalam ilmu Jepang, wabi-sabi, seni menerima ketidaksempurnaan.
Karena apa? Luka dan retak diri. Satu bagian, apa bagian dalam hidup saya yang dulu retak tapi sekarang menjadi sumber kekuatan? Ibu pernah merasakan nggak? Ketika dijatuhkan sama Allah, ternyata oh ini rencana Allah. Ternyata dulu saya dijatuhkan karena ini yang terbaik. Saya pernah merasakan tuh ketika di satu perusahaan saya sudah dalam level yang enak, tiba-tiba dipindah karena perusahaan itu buka anak cabang. Ya kita kan waktu itu saya belum tahu ilmu ini. Saya berkira saya nggak mau dipindah. Balik lagi sebulan pindah, saya balik lagi ke perusahaan, balik lagi ke perusahaan. Ternyata berjalannya waktu 1 tahun, perusahaan yang saya idam-idamkan itu bangkrut ibu-ibu. Dan perusahaan yang sekarang saya tempati yang tempat kemarin terakhir itu berkembang. Itu rencana Allah. Jadi apa bagian dalam hidup saya yang dulunya retak, tapi sekarang menjadi sumber kekuatan. Ibu pernah dulu jatuhkan apa? Ternyata oh itu rencana Allah untuk kita lebih kuat. Dan itu akan dirasakan beberapa episode, beberapa bulan, beberapa tahun ketika kita menjalani hidup. Yang kedua, apa ketidaksempurnaan yang bisa saya terima dengan lembut hari ini? Karena seluruh anak Adam itu pasti berdosa, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah yang taubat. Kullu bani Adamu khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Di sini ada yang nggak berdosa? Semua ya. Semua. Tapi sebaik-baiknya orang yang berdosa ada yang bertobat. Ya, ini diterapkan di 3 pilar Jepang ini, wabi sabi. Nah, yang 3 hara hachibu. Hara hachibu ini makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi berikan ruang di perut kita itu 20%, kalau orang Jepang 20% untuk udara, untuk nafas. Jadi jangan sampai kekenyangan. Itu yang membuat orang-orang Jepang itu usianya panjang. Jadi dia kalau makan tuh nggak pernah sampai kenyang. Kita kan kalau lagi makan anak-anak nambah sampai terap. Itu secara jiwa juga nggak bagus. Secara fisik tidak bagus, secara jiwa juga tidak bagus. Karena tidak memberikan ruang kepada nafas kita. Jadi kalau di Islam itu 30% untuk makanan, 30% untuk minum, 30% untuk nafas. Nanti kita belajar tentang nafas, indahnya nafas. Saya lagi susun materinya tentang nafas. Hara hachibu ini itu diterapkan oleh warga dari Okinawa, makanya disebut dengan Blue Zone. Ya, kita cepat ya karena waktunya sudah 17.25. Pengendalian diri bagian dari akhlak Rasulullah. Tidak ada wadah yang lebih buruk diisi oleh anak Adam selain perutnya. Cukuplah beberapa suap untuk menegakkan punggung. Jika harus makan, maka 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk nafas. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau yang Jepang tadi kan hanya 20%, 80%-nya untuk makan dan minum. Rasulullah sendiri mengajarkan kita seperti ini. Jika harus makan, maka 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk nafas. Kita masuk ke ilmu kebahagiaan Perancis, ya. Cepat ini karena memang sudah menjelang 5:30 Perancis. Raison d'être. Jadi kebahagiaan di negara Perancis ini menemukan alasan keberadaan, bukan sekadar tujuan hidup, tapi makna terdalam dalam keberadaan kita di dunia. Apa yang membuat kita tetap berjalan meski lelah, tetap bangkit meski gagal? Apa yang membuat hidup kita layak dijalani? Jadi nggak ada ngeluh-ngeluhnya di sana. Orang-orang Prancis itu bahagia atas hidupnya karena dia menemukan raison d'être ini. Jadi dia tetap berjalan meskipun lelah, tetap bangkit meskipun pernah gagal, karena nggak mungkin kita lurus terus karena pasti ada ujiannya. Lalu mereka bilang, apa yang membuat hidup kita layak dijalani?
seperti itu. Nah, Reason the Ether ini selaras dengan surat Al-An'am 162. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi apapun yang kita lakukan ya untuk ibadah, ya. Usahakan untuk ibadah. Itu yang kemarin saya pernah sampaikan di materi sebelumnya. Kita masuk ke refleksi dirinya. Ini di refleksi diri yang ilmu kebahagiaan dari Prancis itu, untuk apa sih aku hidup? Apa membuat hidupku terasa bermakna? Yang ketiga, bagaimana bisa terhubung dengan tujuan penciptaanku? Jadi ada refleksi dirinya yang membuat dia bisa bahagia. Terakhir, ilmu kebahagiaan dari Yunani. Dan ini ilmu kebahagiaan dari Yunani ini saya pernah sampaikan di surat An-Nahl 97. Ternyata diadopsi oleh orang-orang Yunani. Kita tidak mempelajari tentang ilmu kebahagiaan, tapi orang Yunani melihat di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanahyiyannahu hayatan thayyibah. Ini saya sampaikan kemarin. Dan ini diadopsi oleh orang-orang Yunani untuk mencapai kebahagiaan. Jadi kalau kita mau bahagia, orang Yunani itu iman dan amal saleh. Dan kita juga seperti itu. Bahkan udah ada 1400 tahun yang lalu. Gimana caranya untuk bahagia? Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, kebahagiaan. Itu yang saya sampaikan kan di materi sebelumnya. Barang siapa yang berbuat amal soleh dalam keadaan beriman, jadi kita berbuat solehnya dalam keadaan beriman, maka Allah akan balas dengan hayatan thayyibah, kebahagiaan dunia. Hayatan thayyibah, kebahagiaan dunia. Jadi kebahagiaan yang belum kita capai kan ada 3 ya, kemarin saya sampaikan. Hayatan thayyibah, kebahagiaan dunia, kebahagiaan dalam kubur, dilapangkan, diterangkan kuburnya, dan puncaknya kebahagiaan di surga. Itu ilmu-ilmu kebahagiaan dari negara-negara yang memang kita tahu bahwa dia bukan muslim, ternyata dia ambil dari Al-Quran. Hanya kita sendiri kurang peduli. Kita baru sebatas sebagai bacaan berpahala. Padahal di dalam Al-Quran itu, sesekali coba ibu-ibu baca artinya, terus lihat di tafsirnya, itu akan ngena banget. Semua kehidupan kita di dunia itu ya petunjuknya ada di Al-Quran. Seperti contoh tadi, gimana caranya kita agar tidak mencintai melebihi cinta kepada Allah. Oh ternyata guidance-nya itu, kita ada triggernya itu 8 itu. Dan itu kita rasakan bahwa bapak, istri, keluarga, anak, harta yang kita cintai, rumah yang kita cintai, perdagangan yang takut hilang, seperti itu semua ada. Dan Yunani mengadopsi ilmu An-Nahl ini dalam kehidupan kita. Di ujung materi kita sama-sama mohon ke Allah. Nanti Bu Siti akan pandu, mohon ke Allah untuk tahun 2026. Ibu-ibu ingin ajaib di tahun 2026? Ingin? Semuanya ingin ya? Saya akan pandu di sini. Nanti Bu Siti coba pandu bagaimana caranya, saya akan bagikan toolnya. Jadi saya punya The Living Quran Miracle yang ingin ajaib di tahun 2026. Praktekkan ayatnya. Bukan dibaca ulang-ulang, bukan, dipraktekkan. Nanti ada what to do-nya. Silakan Bu Siti.
Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ibu-ibu, ya silakan. Punten seada-adanya. Udah sambil dimakan Bu. Tadi saya goreng dadak. Betul. Ya disambil Bu. Ya, alhamdulillah kita bisa menutup tahun di penghujung di akhir Jumat ya, di Desember 26. Hari ini kita akan bermohon kepada Allah, semoga di tahun 2026 semua apa yang kita cita-citakan, kita semogakan Allah mudahkan. Kita menggunakan satu alat yang juga pernah saya kenalkan di sini ataupun di pengajian RW. Kita berusaha untuk mengamalkan Quran meskipun hanya satu ayat ya. Buli Ana sudah pernah mengikuti Zoom-nya ya. Iya, bagaimana luar biasanya terhubung antara pembicara yang jauh dengan para pesertanya ya. Nah, kita langsung di sini kita bermohon, Allah tahu apa yang ibu-ibu cita-citakan, apa yang ibu-ibu semogakan. Ini kita keluarkan 5 perangkat, semuanya miracle tentang keajaiban. Nanti ada ayat yang ibu peroleh, kemudian di belakangnya ada insight-nya, kemudian ada what to do-nya. What to do-nya ini apa yang bisa kita kerjakan. Kita tidak perlu membacakan satu persatu, nanti takut terlalu. Mangga ibu-ibu nanti bisa merasakan sendiri. Mari kita sama-sama ya, sama-sama bermohon. Ibu-ibu sudah niatkan dalam hati apa sih yang ingin ditanyakan kepada Allah. Mangga nanti makanya dikeluarkan cukup banyak. Satu tempat bisa untuk 4 atau 5 orang. Nanti sesudah dibaca ataupun dipoto dikembalikan lagi ke masing-masing toplesnya. Ya, kita bermohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rob, Engkau yang maha melihat. Aku tahu Engkau melihat apa yang aku kerjakan hari ini. Ya Allah, Engkau juga maha tahu apa kebutuhanku, apa yang aku semogakan di Jumat berkah ini ya Allah. Di Jumat sore yang insya Allah Engkau janjikan sebelum maghrib adalah masih termasuk hari Jumat. Kita bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Roja, ya Ghani, ya Mughni. Engkau tahu ya Allah, aku memiliki persoalan. Aku inginkan semoga Engkau wujudkan di tahun 2026. Mangga ibu-ibu sebutkan dalam hati, sampaikan kepada Allah apa hajat kita, apa keinginan kita. Silakan. Ya Allah, aku mohon petunjuk-Mu. Berikan satu ayat-Mu di hari ini untuk bisa aku amalkan dalam kehidupanku. Aku ingin Engkau ridho ya Allah. Apapun ayat yang Engkau sampaikan, aku yakini itu adalah pesan cinta-Mu. Pesan cinta-Mu terhadap hamba-Mu. Sami'na wa ato'na. Aku dengarkan dan aku taat ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mangga ibu-ibu ambil satu kertas di situ, satu Bismillah ayat. dulu ya. Bismillah, ambil satu, langsung foto aja masing-masing. Bismillah. Keinginan buat tahun 2026 itu apa? Nanti Allah akan jawab. Nanti yang sudah ngambil, udah dipoto, masukkan ke toples asalnya. Sudah, kita buka sama-sama ibu-ibu. Mangga ayatnya dibaca masing-masing. Jalan keluar dunia. Di belakangnya ada insight-nya. Kemudian ada what to do-nya. Boleh dipoto, Bu? Saya juga mendapatkan surat Al-Jumu'ah ayat 10. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Insight-nya, tugasmu hanya bergerak sambil banyak mengingatku, maka kau akan selalu kujaga. Waktunya, sholat 2 rakaat, kemudian lakukan apa yang sudah kau rencanakan untuk menggapai impianmu, sambil terus berzikir saat melakukannya. Jadi yang dijalankan waktu dunia itu. Iya. Oh, nggak apa-apa ya. Sini aku boleh minta di fotoin. Iya. Yang nggak bawa HP bisa sama sebelahnya fotoin, itu dikirim. Ini ya. Kirim ke mana Pak? Nggak ke, yang maksudnya yang nggak bawa handphone kan dia nggak bisa kirim ke yang minta tolongnya. Ada yang mau dibacakan? Boleh. Maaf Bu, saya kakinya ini. Mangga. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya dapat Al-Insyirah ayat 8. Yang artinya, dan kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Insight-nya, letakkan harapanmu sepenuhnya padaku dan aku akan buktikan bahwa harapan itu tidak akan sia-sia. Apa yang harus saya kerjakan? Sebelum tidur, sebutkan satu impianmu yang ingin kau titipkan penuh pada Allah. Boleh saya ingin sampaikan impian saya? Boleh, mangga. Saya berharap bahwa tahun 2026 anak saya alias Kapita terutama itu bisa mengikuti kuliah dengan sempurna, normal seperti yang lainnya dan sebelum-sebelumnya. Karena terus terang saat ini sedang mengalami tidak baik saja. Jadi saya berharap setelah kita ikhtiar ke psikiater dan sebagainya, mudah-mudahan tahun 2026 akan kembali normal. Terima kasih Bu Siti. Gimana, relate nggak? Jadi di Al-Insyirah itu ada kalimat Allah yang dalam satu kesulitan minimal ada 2 kemudahan. Jadi relate banget. Ada lagi yang mau dibacakan? Saya dapat surat Al-Qasas 68 yang artinya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Insight-nya, aku memilihkan untukmu bukan yang termudah, tapi yang paling membentuk jiwamu. Yang harus saya lakukan adalah satu kata, ucapkan alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Ya, terima kasih.
Saya dapat surat Al-Kahfi ayat 10. Wahai Tuhan kami, berikan rahmat dan sempurnakan petunjuk dari sisimu. Insight-nya, mintalah aku tuntun, aku tahu jalan yang bahkan kamu tak sangka. Terus buat tuduhnya adalah ambil waktu 3 menit hari ini hanya untuk memohon bimbingan darinya. Itu maksudnya 3 menit itu agar tidak memberikan beban kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal 3 menit. Ayat Muhammad, surat Muhammad ayat 31. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu hingga kami mengetahui siapa di antara kamu yang akan sungguh-sungguh berjihad dan bersabar. Insight-nya, bukan untuk menjatuhkanmu aku menguji, tapi agar kau layak menerima kemenangan yang besar-besar. Tahan amarah atau keluhan yang bisa kamu lontarkan sebagai bentuk jihad diri. Ibu, surat As-Zumar 53. Jangan berputus asa dari rahmat. Insight-nya, sebesar apapun dosamu, kasih sayangku lebih duluan. Patuduhnya, istighfar sungguh-sungguh hari ini, lalu tersenyumlah dan mulia. Ya, saya dapat surat Yusuf ayat 19. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Insight-nya, tak ada yang luput dari penglihatan ke setiap air mata, setiap sabarmu, semua aku catat. Watudu, bersyukur dan lakukan satu hal kecil yang kamu kerjakan diam-diam. Oh, dibacain. Baik. Bu Darsi dapat surat Al-A'raf ayat 56. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Insight-nya, setiap kebaikanmu walau kecil mendekatkanmu pada rahmatku. Watudunya, lakukan satu kebaikan hari ini kepada orang di sekitarmu. Jadi ibu disuruh berbuat baik kepada orang-orang sekitar. Niatnya saya mengamalkan surat Al-A'raf 56. Jadi berbuat kebaikan. Ya, terus berbuat baik terus.